Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Noda Mayati, NIM 02. Di sini saya akan menjawab pertanyaan UTS yang diberikan oleh Ibu Nurul. Untuk pertanyaan pertama yaitu jelaskan pengaruh dan hubungan dari karakter, kompetensi, dan kepemimpinan terhadap manajemen sumber daya manusia. Menurut saya, karakter, kompetensi, dan kepemimpinan berpengaruh nyata terhadap manajemen sumber daya manusia. Sebagai contoh, karakter, kompetensi, dan kepemimpinan berpengaruh nyata terhadap kinerja dari seseorang. Setiap karyawan mempunyai karakteristik yang berbeda-beda yang disebabkan oleh beberapa hal. Misalnya, latar belakang sikap, kemampuan, minat, dan juga faktor lainnya dari karyawan itu sendiri. Keberagaman dan perilaku tersebut akan mempengaruhi jalannya kegiatan organisasi ataupun di perusahaan. Peningkatan kinerja karyawan dipengaruhi oleh beberapa faktor yang salah satunya seperti karakteristik individu pegawai, di mana karakteristik individu memiliki peran yang sangat penting dalam peningkatan kinerja karyawan. Individu membawa nilai yang melekat dalam dirinya yang terbentuk oleh lingkungan di mana ia tinggal. Nilai-nilai tersebutlah yang nantinya akan dibawa dalam situasi kerja. Oleh karena itu, nilai-nilai dari setiap individu yang berbeda-beda satu dengan yang lainnya harus diketahui oleh suatu organisasi agar dapat digunakan untuk menilai pegawai yang potensial. Soal kedua yaitu jelaskan serta berikan contoh penerapan metode yang digunakan dari perencanaan, desain, dan analisis jabatan dalam manajemen sumber daya manusia. Perencanaan bermanfaat untuk meminimalisir resiko dan kesalahan yang mungkin dilakukan dalam kegiatan organisasi. Perencanaan juga bermanfaat untuk memastikan jika visi dan misi perusahaan sudah sejalan dengan arah dan tujuannya. Contoh, perusahaan A bergerak di bidang penjualan pakaian. Perusahaan ini dibentuk dengan tujuan memperoleh profit dan mengenalkan produk dalam negeri. Strategi yang digunakan ialah dengan memaksimalkan promosi dan memilih bahan berkualitas untuk pakaiannya. Perusahaan A juga menentukan desain pakaian, warna, dan bahan yang diperlukan. Kemudian antara analisis jabatan dengan desain jabatan memiliki hubungan yang sangat erat, yaitu analisis jabatan digunakan untuk mendesain sebuah jabatan. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh kualitas yang tinggi dalam sebuah jabatan. Terdapat 3 metode yang biasanya digunakan dalam analisis jabatan. Ketiga metode tersebut diantaranya yang pertama adalah metode observasi, kemudian ada metode wawancara, yang ketiga ada metode kuesioner. Metode observasi yaitu analisis jabatan yang menggunakan observasi seseorang. Analisis mengamati seorang karyawan dan mencatat semua tugasnya, baik yang dilakukan maupun yang tidak dilakukan, tanggung jawab maupun bukan yang tanggung jawabnya, keterampilan yang dibutuhkan, kemudian metode atau cara yang digunakan untuk melakukan tugas, serta kemampuan dan mental atau emosional yang dibutuhkan untuk menangani tantangan dan resiko. Metode kedua yaitu wawancara. Metode pengumpulan data dan informasi dengan cara mengajukan pertanyaan langsung kepada karyawan. Pada umumnya terdapat 3 jenis wawancara, yaitu yang pertama wawancara individual. Wawancara ini hanya dilakukan dengan karyawan terkait. Yang kedua wawancara kelompok dengan kelompok karyawan yang mengerjakan pekerjaan yang sama. Dan yang ketiga wawancara dengan penyelia atau supervisor atau atasan karyawan yang bersangkutan yang mengetahui pekerjaan tersebut. Dengan metode wawancara ini, seorang karyawan diwawancarai untuk mendapatkan informasi tentang masalah yang mereka hadapi, penggunaan cara atau teknik tertentu, dan keterampilan yang diperlukan untuk melakukan pekerjaannya. Metode wawancara juga dapat membantu pewawancara untuk mengetahui apa yang sebenarnya dipikirkan oleh karyawannya tentang tanggung jawab dan pekerjaannya sendiri. Kemudian metode yang ketiga yaitu kuesioner. Metode kuesioner merupakan salah satu metode pengumpulan data dan informasi untuk analis jabatan yang sering digunakan.
Kuesioner adalah suatu daftar yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab oleh karyawan yang akan dianalisis jabatannya. Kelebihan dari metode kuesioner ini adalah dapat mengumpulkan sejumlah informasi tentang pekerjaan dalam waktu yang relatif singkat dan biaya yang relatif murah, dengan catatan bahwa karyawan dapat secara akurat menganalisis dan mengkomunikasikannya tentang pekerjaan mereka. Namun karyawan diminta untuk mengisi kuesioner kemungkinan mempunyai persepsi sendiri dan bias pribadi tersendiri terhadap pertanyaan yang terdapat pada kuesioner, sehingga menimbulkan bias atau ketidakakuratan informasi. Oleh karena itu, disarankan untuk mengkombinasikannya dengan metode wawancara dan metode observasi untuk mengklarifikasi dan juga memverifikasi informasi kuesioner. Komunikasi yang baik antara manajemen dengan karyawan yang akan dianalisis jabatannya juga sangat diperlukan. Soal yang ketiga yaitu tentang rekrutmen. Tujuan dari rekrutmen yaitu untuk memperoleh dan menyediakan sejumlah tenaga kerja yang memenuhi kualifikasi yang dipersyaratkan untuk kebutuhan seleksi. Dengan tersedianya calon tenaga kerja, selanjutnya adalah memilih tenaga kerja yang sudah direkrut melalui proses seleksi. Sumber dari rekrutmen ada dua, yaitu sumber internal dan juga eksternal. Sumber rekrutmen internal adalah rekrutmen di mana pasokan tenaga kerja dilakukan secara internal, yaitu di dalam organisasi. Kandidat dipilih antara karyawan yang sudah bekerja dengan organisasi, yaitu menghadirkan karyawan atau dari mereka yang bekerja di organisasi masa lalu, yaitu mantan karyawan yang meninggalkan pekerjaan secara sukarela. Tetapi mereka berencana untuk kembali. Ini juga termasuk mantan karyawan yang ingin dipekerjakan kembali oleh perusahaan. Dalam proses ini, perekrutan karyawan dilakukan dengan memindahkan karyawan dari satu departemen ke departemen yang lain atau dengan mempromosikan karyawan dari satu tingkat ke tingkat yang lebih tinggi. Yang kedua adalah sumber rekrutmen eksternal. Sumber rekrutmen eksternal mengacu pada rekrutmen di mana para kandidat dipilih dari luar organisasi. Selain bakat yang ada di dalam organisasi, sumber ini melibatkan penggunaan metode yang akan membantu untuk mencari tahu karyawan terbaik yang berada di luar organisasi. Namun ini adalah tugas yang sulit, tetapi memiliki dampak yang sangat positif dibandingkan dengan rekrutmen internal. Prosesnya cukup memakan waktu dan juga lambat karena sejumlah langkah yang terlibat di dalamnya, tetapi membantu organisasi untuk memburu kandidat terbaik di antara daftar panjang kandidat. Selain itu, dalam sumber rekrutmen ini membuat keprihatinan secara terbuka memilih talenta teratas dengan mempertimbangkan berbagai parameter seperti keterampilan, kemampuan, kualifikasi, pengalaman, dan lain sebagainya. Selain itu, ini membawa ide-ide baru ke organisasi. Sumber rekrutmen internal ini dan eksternal memiliki kelebihan dan kekurangan. Di antaranya, kelebihan dari rekrutmen internal yaitu prosesnya cepat, minim biaya, tidak membutuhkan pelatihan induksi, tapi memiliki kekurangan yaitu kandidatnya terbatas. Sedangkan kelebihan dari eksternal yaitu kandidat